Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai turunan fungsi aljabar. Namun hari ini akan lebih terfokus pada pengaplikasian teori-teori pada turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar mengenai titik maksimum dan minimum selang kemonotonan, kemiringan dan garis singgung kurva, serta kemiringan dan garis normal pada kurva. Kita ke titik maksimum dan minimum dulu ya. Untuk menentukan titik maksimum dan minimum, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, nanti kita menentukan turunan pertama dari fungsi atau f(x)-nya. Kemudian setelah diturunkan, kita mencari titik stasioner pada f aksen X. Kemudian kita mencari titik absis. Ingat ya, absis dan ordinat. Absis berarti pada sumbu X, ordinat pada sumbu Y. Mencari titik absis atau akar-akar persamaan dari f aksen X atau turunan fx. Kemudian kita substitusikan titik absis pada fx. Pada fx ya, bukan pada turunannya. Berarti kita kembali lagi substitusikan pada fx, biasanya pada soal. Selanjutnya, kita menentukan apabila ada selang L, maka titik pada selang disubstitusikan ke fx. Selanjutnya kita amati hasil substitusi yang sudah kita lakukan. Apabila hasil substitusinya itu paling tinggi, maka itulah yang disebut dengan titik maksimum. Dan apabila hasil substitusinya itu paling rendah, maka nilai tersebut adalah titik minimum. Masih agak bingung ya? Nanti kalau kita sudah masuk ke contoh soal, pasti lebih paham. Kemudian, untuk selang kemonotonan fungsi, ada teorema A atau teorema kemonotonan. Andaikan f itu kontinu pada selang L dan terdiferensialkan atau turunannya ada ya, pada setiap titik dalam dari L. Yang pertama, jika f aksen X atau turunan fx-nya itu lebih dari 0 untuk semua titik dalam L, maka f naik pada L. Yang kedua, jika f aksen X-nya kurang dari 0 untuk semua titik dalam L, maka f turun pada L. Bisa diperhatikan pada grafik ya. Naik itu berarti memang naik kurvanya. Kalau turun ya berarti kurvanya turun. Biasanya dalam satu kurva kita tidak belajar parabola ya. Kalau parabola itu kan fungsinya fungsi kuadrat. Tapi sekarang kita belajar untuk fungsi yang pangkatnya pangkat 3. Pangkat 3 makanya akan membentuk kurva atau garis selengkung. Dan kurva itu bisa naik, bisa turun. Bisa dilihat f aksen X jika dia lebih dari 0 maka fungsinya akan naik. Jika f aksen X-nya kurang dari 0 maka fungsinya akan turun. Kemudian jika f aksen X lebih dari 0 lagi bisa naik lagi, itu kurvanya. Kemudian untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun ada beberapa langkah. Yang pertama, kita menentukan turunan pertama atau f aksen X suatu fungsi f. Yang kedua, kita tentukan di mana f aksen X itu lebih dari 0 dan juga f aksen X kurang dari 0 pada suatu selang yang diperoleh dari titik-titik pemisahnya L akar-akar fungsi stasioner. Yang ketiga, kita uji titik-titik pada suatu selang tersebut sehingga kita dapat menemukan di mana f aksen X lebih dari 0 dan di mana f aksen X kurang dari 0. Kita ke contoh soal ya. Jika jika fx-nya itu adalah x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 24x dikurangi 16 pada selang 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6. Berarti x berada di antara 0 dan 6. Kalau ada tandanya sama dengan, berarti 0 dan 6-nya ikut ya. Kemudian soalnya adalah tentukan titik maksimum dan titik minimum serta selang kemonotonan fungsi.
Langkah yang pertama tadi, kita turunkan dulu fx-nya. Masih ingat ya? Berarti turunannya dari fx pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 24x min 16 diturunkan menjadi 3x kuadrat. Ingat ya, pangkatnya diturunkan 3 kali koefisiennya 1 berarti 3x. Pangkatnya 3 dikurangi 1 2 berarti 3x kuadrat min 18x dari mana? Dari pangkatnya 2 turun dikalikan dengan koefisiennya min 9 berarti min 18x pangkat 2 dikurangi 1 1 ditambah 24. Ini seperti biasa juga pangkatnya maju ya, atau lebih gampangnya kalau ada 24x berarti turunannya ya 24. Kemudian bisa kita faktorkan ya, kita keluarkan 3, maka tersisa x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Langkah kedua, kita cari titik stasioner dengan cara turunan tadi kita sama dengankan 0. Maka kita bisa memperoleh akar-akar dari turunan fungsi tersebut. Ini yang kita faktorkan yang di dalam kurung ya, x kuadrat min 6x plus 8. Kalau difaktorkan berarti cari dua bilangan, kalau dikalikan 8, kalau dijumlah min 6 berarti min 2 dan min 4 ya. Berarti kita bisa memfaktorkan menjadi 3 dikali x min 2 dikali x min 4. Jadi diperoleh akar-akarnya x min 2 sama dengan kan 0, maka x-nya sama dengan 2, atau ini kebalik ya, x dikurangi 4 sama dengan 0, atau x-nya sama dengan 4. Langkah selanjutnya, kita substitusi akar-akar atau titik absis dan selang pada fx. Kita lihat yang 2 dulu. Untuk x-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke fungsi fx-nya, maka hasilnya adalah 4. Kalau kita substitusikan 4, maka hasilnya adalah 0. Ini ya, 4 pangkat 3 dikurangi 9 kali 4 pangkat 2 dan seterusnya, itu hasilnya 0. Kemudian untuk x sama dengan 0, ini pada selang ya. Pada selang pun kita substitusikan pada fx, maka f0 adalah min 16. Untuk x-nya sama dengan 6, karena selang yang kedua kan 6 ya, maka F6 itu adalah 20. Maka dari keempat titik itu kita peroleh 2,4, 4,0, 0,16, dan 6,20. Maka nilai minimumnya kita tentukan yang paling kecil, paling rendah ya, berarti min 16. Maka terdapat nilai minimum pada titik 0, min 16. Kemudian untuk nilai maksimumnya itu 20. Berarti terdapat pada titik 6,20. Itu adalah nilai minimum dan nilai maksimum. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan selang kemonotonan. Kita substitusikan titik pada selang 0,2, 2,4, 4,6 pada f aksen x. Untuk x sama dengan 0, maka f aksen 0-nya itu 11. Ini disubstitusikan terhadap turunannya ya, yang tadi 3x kuadrat dan sebagainya itu. Jadi f aksen x-nya itu karena 11 maka lebih dari 0. Menurut teorema A atau teorema kemonotonan, maka fungsi naik pada selang 0,2. Kemudian untuk x-nya sama dengan 3, maka f aksen 3 kita substitusikan 3 pada turunan fungsi tadi, kita peroleh hasilnya min 3. Jadi f aksen x-nya kurang dari 0. Menurut teorema A, maka fungsi turun pada selang 2,4. Kemudian untuk x-nya sama dengan 5, maka f aksen 5-nya itu adalah 9. Jadi f aksen x-nya itu lebih dari 0. Menurut teorema A, maka fungsi naik pada selang 4,6. Nah, perhatikan ini adalah gambar dari kurva pada soal ya.
kurvanya kan pangkat 3, bentuknya seperti ini. Kemudian dia fungsi naik pada selang 0,2, kemudian turun pada selang 2,4 dan naik lagi pada selang 4,6. Jelas ya? Sampai sini mungkin kalian nanti kalau ada soalan seperti itu sudah bisa menggambar kurvanya dengan mencari fungsi naik, fungsi turun, titik minimum, titik maksimum, dan selang kemonotonan. Sekarang kita ke kemiringan dan persamaan garis singgung kurva. Masih ingat ya, kemiringan itu gradien, lambangnya M. Kemiringan garis apabila diketahui satu titik absis atau ordinatnya, salah satu ya, cari titik singgung dengan cara mensubstitusikan salah satu titik absis atau ordinat ke fungsi. Yang kedua, mencari f aksen X atau turunan fx pada fungsi yang ditentukan. Yang ketiga, kita substitusi titik absis ke f aksen X, maka diperolehlah gradien atau M lambangnya. M itu kan turunan Y atau turunan dari fx. Untuk persamaan garis singgung, dengan diperolehnya titik singgung dan gradien, maka bisa langsung disubstitusikan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya di SMP ya. Masih ingat ya? Ya, sekarang kita ke contoh soal ya. Diketahui persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 di titik yang berabsis 1 adalah. Yang pertama, kita cari dulu titik singgung kurva tadi. Untuk absisnya 1, berarti kita substitusikan nilai 1 ke dalam persamaan kurva atau fx-nya ya. Berarti X-nya kita ganti 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 3, hasilnya min 4. Maka diperoleh titik singgungnya adalah 1, min 4 di sini ya. Kemudian, kita belum bisa menggambar garis jika baru diketahui satu titik. Maka kita harus mencari dulu gradiennya atau kemiringan garisnya. Langkah yang kedua ya, kita mencari turunan fungsi fx-nya. Berarti f aksen x itu 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 2. Kemudian kita substitusikan titik absis pada titik singgung ke turunan fungsi fx. Maka diperoleh, kita masukkan satunya ya ke sini. Berarti 3 kali 1 kuadrat dikurangi 8 kali 1 ditambah 2 hasilnya negatif 3. Karena M sama dengan F aksen X sama dengan min 3, maka kemiringan garisnya atau gradiennya adalah negatif 3. Kemudian kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung. Kita substitusikan titik singgung dan nilai gradien yang sudah kita peroleh tadi ke Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1 dan X1-nya itu pakai titik nih ya. 1, min 4. M-nya min 3, maka kita peroleh persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 3X min 1. Sekarang kita sudah bisa menggambar garisnya. Untuk kemiringan dan persamaan garis normal kurva merupakan garis yang tegak lurus dengan setiap garis singgung. Karena pada setiap garis singgung suatu kurva terdapat garis normal yang tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Jadi, dalam menentukan gradien garis normal kurva itu, kita kan tadi sudah memperoleh gradien garis singgungnya ya. Maka kita gunakan gradien yang tegak lurus, berarti M1 kali M2 hasilnya adalah min 1 atau gradiennya berkebalikan. Maka M2-nya kita peroleh min 1 per M1. Dengan M1 itu gradien garis singgung kurva dan M2-nya adalah gradien garis normal kurva. Kita ke contoh soal ya. Persamaan garis normal kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 2X min 3 di titik yang berabsis 1 adalah. Ingat, ini adalah contoh soal yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan sudah kita peroleh ya.
Titik singgungnya 1,-4 dan gradiennya itu min 3. Jadi persamaan garis normalnya kita hitung M2-nya. M2-nya M1 kali M2 sama dengan min 1. Min 3 kali M2 sama dengan min 1, maka M2-nya adalah 1/3. Kemudian kita cari persamaan garis normalnya dengan cara yang sama seperti tadi. Hanya saja M-nya kita ganti dengan M2 yaitu 1/3. Titik singgungnya tetap 1,-4. Setelah disubstitusikan, ketemulah hasilnya Y sama dengan 1/3X dikurangi 13/4. Ini dia gambarnya. Pasti tegak lurus dengan garis singgung kurva ya. Oke. Itu saja mungkin untuk materi hari ini. Silahkan dipahami. Nanti akan Ibu share link untuk penugasan materi ini. Itu saja, Ibu Heri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.